377. Vio merasakan kengatan yang berbeda dari setiap sentuhan. Sensasi mual yang sedari tadi menyiksa perut perlahan menghilang. Terlebih, setelah menyesap aroma parfum yang terasa memanjakan indera penciuman. Kepala mendongak sejenak, ia menatap rahang tegas sang lelaki. Lalu, tanpa sadar menyusup bersandar di lekukan leher, menghirup banyak-banyak aroma tubuhnya yang menenangkan. Hangat dan nyaman. Hingga rasanya tak ingin beranjak dari posisi ini. Bunda bilang kamu muntah terus. Maaf, aku khawatir makanya langsung ke sini. Bisik Raffi pelan. Vio yang bersandar itu terpejam mendengar suara dari dalam dada suaminya. Terasa menembus sampai ke hati. Belum lagi gerak tangannya yang mengusap kepala, sementara satu tangan lainnya mengusap perut. Seolah ada interaksi kecil antara ayah dan anak. Masih mual? Tanyanya berbisik. Vio menggeleng sebagai jawaban. Ketika pelukan itu berurai, entah mengapa ada perasaan tak rela. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Bukannya reda, tangis Vio malah semakin menjadi-jadi. Tubuh lemahnya nyaris seluruh ke lantai. Beruntung Raffi langsung menopangnya. Membawa keluar kamar dari kamar mandi dengan menggendongnya dan merebahkan ke tempat tidur. Obatnya mual dari dokter sudah diminum, kan? Lagi Raffi bertanya. Ia diam. Tak ada jawaban. Hingga Riana memasuki kamar dengan membawa nampan berisi makanan, yang kemudian ia letakkan di meja. Vio belum makan malam. Mungkin karena itu perutnya mual. Ucap Riana. Tersenyum membelai rambut putrinya. Makan dulu ya, nak. Habis itu minum obatnya. Kasian kamu bisa lemas kalau nggak makan. Riana melirik Raffi, seolah memberi sinyal agar Raffi segera bergerak. Bunda keluar dulu, mau telepon ayah. Wanita itu mengulas senyum, lalu segera keluar kamar. Membiarkan Raffi berdua dengan Vio agar memiliki lebih banyak waktu bersama. Tinggal di tempat berbeda setelah pernikahan sepertinya kurang baik bagi keduanya. Tetapi, demi menjaga keamanan hal itu terpaksa menjadi pilihan paling baik. Selain itu, Vio belum bisa menerima Raffi seutuhnya. Riana tak benar-benar pergi. Ia mengawasi dari luar kamar. Sementara Raffi yang berdiri di samping tempat tidur menatap Vio. Duduk di tepi tempat tidur dan meraih piring makanan. Ayo makan, aku suapin, ya? Gak mau! Gumam Vio, membalikkan tubuhnya. Jika mengingat interaksi antara Raffi dan Dinda tadi, hatinya terasa memanas. Mau makan sendiri? Aku simpan di sini ya. Bujuk Raffi masih dengan kelembutan yang sama. Aku gak mau makan. Raffi terdiam sejenak menatap punggung wanita itu, kemudian menghela napas pelan. Pesan dokter di rumah sakit tadi masih terbayang. Bahwa lonjakan hormon sangat memengaruhi mood ibu hamil muda. Kadang bisa marah dan menangis di saat bersamaan. Vio, aku tahu kamu belum bisa menerima semua ini. Aku minta maaf, ini salahku. Seharusnya aku bisa menjaga kamu. Kamu boleh menghukum aku. Apa saja. Bahkan, kalaupun kamu memintaku pergi untuk selamanya dari hidup kamu, aku akan lakukan untuk kamu. Tapi, tolong jaga dia. Kasihan dedeknya. Bagaimana dia bisa dapat nutrisi kalau ibunya nggak makan? Bujukan Raffi itu berhasil mengalirkan bulir-bulir bening di sudut mata Vio. Entahlah, ia merasa aneh. Kecewa dan benci, tetapi hati kecilnya berkata lain. Tinggalin aku. Sana pergi sama Kak Dinda. Ucap Vio. Raffi tersentak, sorot matanya bertanya-tanya bagaimana Vio tahu tentang Dinda. Bahkan Vio tak berada di acara bazar amal tadi. Dinda? Ya, kamu suka dia, kan? Raffi kembali tercenung. Melongo dan tak tahu Bruce berkata apa. Tuduhan Vio itu membuatnya benar-benar bingung. Enggak. Jawab Raffi polos, masih dengan pikiran mengambang.
Vio bangkit, menimpuk kepala Raffi dengan bantal. Dia cantik, badannya bagus, idola kampus, dia populer. Laki-laki mana yang gak suka dia? Tinggalin aku dan pergi sama dia. Raffi menggaruk kepala dengan meletakkan bantal yang dilempar Vio ke pangkuannya. Bingung harus berbuat apa. Aku cuma jadi panitia bazar bareng dia. Gak lebih. Aku gak tanya. Balas Vio, mengusap sisa-sisa lelehan air mata. Raffi menerbitkan senyum getir. Semakin bingung. Ya udah, makan aja dulu ya. Habis makan baru aku pergi. Ia kembali meraih piring. Tiba-tiba saja mata Vio kembali berkaca-kaca. Memeluk bantal di pangkuannya dan menyembunyikan wajahnya di balik bantal. Kembali terisak. Kenapa kamu bikin aku hamil? Aku gak mau jadi ibu. Ucapnya lirih. Tangan Raffi mengulur, membelai rambut panjang wanita itu. Jangan sentuh aku. Jeritnya menepis tangan sang suami. Oke, aku gak sentuh. Ia mencoba mengalah. Aku juga gak mau kejadiannya seperti ini. Tapi, aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku minta maaf. Aku minta diantar pulang. Kenapa Kak Raffi bawa aku ke kamar? Aku sempat nolak kenapa Kak Raffi malah sentuh aku. Tak ada jawaban dari Raffi atas pertanyaan itu. Rasa bersalah pun kembali menyusup ke hati. Aku malu sama semua orang. Malu sama ayah bunda. Malu sama papa mama. Malu sama kakak, adik-adikku. Vio kembali terisak-isak. Membuat Raffi merasa tak tega. Dalam hitungan detik, ia langsung mendekap wanita itu. Tak peduli meskipun Vio terus memberontak dan memukul-mukul dadanya. Hingga Vio tak lagi melakukan perlawanan selain bersandar di dadanya. Perlahan tangisnya terhenti dan menyisakan suara sesegukan. Riana yang sejak tadi berada di ambang pintu kamar hanya menatap keduanya dengan perasaan sedih. Vio, kenapa? Bisik Galih membuat Riana spontan menoleh. Suaminya baru kembali dari kantor. Dia sangat terpukul setelah tahu hamil, Mas. Ucap Riana lirih. Kasihan mereka. Pasti ini ujian berat buat Raffi. Galih menatap ke dalam kamar dan melihat Raffi berusaha menenangkan putrinya dengan memeluk. Ya, aku tahu. Semoga dia bisa sabar menghadapi Vio. Ia merangkul bahu istrinya, sudut bibirnya melengkung tipis. Ayo kita bicara di kamar. Biarkan Raffi yang bujuk istrinya. Riana mengangguk. Keduanya saling merangkul dan kembali ke kamar. Sementara di dalam, Raffi masih belum melepas Vio. Ia menyandarkan wanita itu di dadanya. Memeluk erat. Hingga suara sesegukan perlahan mulai menghilang. Berganti dengan hembusan napas yang teratur. Raffi mendesah panjang. Pelan-pelan membaringkan istrinya yang mulai terpejam. Ujung jemarinya mengusap sisa-sisa air mata. Menatap wajahnya dalam-dalam. Aku minta maaf sudah menghancurkan kamu. Andai kamu tahu betapa berharganya kamu buat aku. Bisiknya pelan. Membungkukkan kepala dan mencium kening. Sangat hati-hati agar Vio tak terbangun. Aku sayang kamu, Vio. Tangan lelaki kemudian bergerak ke bawah, lalu mengusap perut yang masih rata. Tersenyum dengan mata berkilat. Nak, maafin ayah, ya. Kamu yang kuat. Jangan suka ngambek, kasihan bundanya. Sesaat setelah mengucapkan kalimat itu, Raffi mencium perut, mengusapnya lembut. Maaf pendek. Insyaallah nanti aku kasih bab panjang. Info seputar SMUS cek TikTok @kolomlangit, author.